Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Bapak. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari IPS dengan topik manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Saya ulangi lagi, topik kita pada kali ini adalah manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Yang pertama adalah kebijakan uang Republik Indonesia. Pada 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang Nika dan digantikan dengan penggunaan uang Republik Indonesia. Uang, jadi oeyang itu dibaca uang, itu ejaan lama, sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia. Kemudian konferensi ekonomi. Pada tahun 1946, Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Yang berikutnya, pinjaman nasional. Pemerintah mendirikan Bank Tabungan Pos. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia. Pada perancang ekonomi atau planning board, pada tahun 1947, Menteri Kemakmuran A.K. Ghani mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi. Program rencana ini meliputi menasionalkan bangunan umum, perkebunan, dan industri menjadi milik negara serta penyitaan perusahaan milik Jepang sebagai ganti rugi terhadap Indonesia. Yang berikutnya adalah rencana Kasimo. Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo menyusun sebuah program yang disebut Rencana Kasimo. Tujuan programnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan. Setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak bagi semua golongan merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia. Ya, saya ulangi, pendidikan yang layak bagi semua golongan merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia. Setelah merdeka, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara. Pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Setelah merdeka, rakyat atau setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama.
Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Contohnya, dengan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah lainnya. Kemerdekaan yang diraih dapat terwujud atau dapat mewujudkan rakyatnya makmur, sejahtera, karena rakyat bebas berkarya, bebas menambah wawasan. Mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan maupun memperoleh pendidikan. Berikut ini cara-cara mempertahankan persatuan dan kesatuan setelah kemerdekaan. Yang pertama, menjaga keharmonisan antar suku, bangsa, dan agama. Yang kedua, meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Yang ketiga, memperluas pergaulan dengan orang yang berlainan suku, bangsa, dan agama. Yang keempat, meningkatkan pendidikan masyarakat. Yang kelima, tidak mudah terpancing oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. Tidak mudah terpancing. Yang keenam, meningkatkan rasa peduli sosial kepada orang-orang di sekitar kita. Yang ketujuh, melakukan pemerataan pembangunan hingga ke seluruh pelosok negeri. Terima kasih. Hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga dapat diambil intisarinya supaya menjadi bekal kalian untuk belajar. Pesan Bapak, kalian tetap menjaga protokol kesehatan, kemudian belajar yang lebih rajin supaya nanti ketika kita ujian semester atau penilaian akhir semester, kalian bisa mengerjakan dengan baik. Terima kasih. Salam.